Halo semuanya, senang banget rasanya bisa nemenin teman-teman mahasiswa dan para pembelajar hukum dimanapun kalian berada. Di sesi eksplanasi kali ini kita bakal ngelanjutin deep dive kita yang super menarik. Ini adalah bagian kedua dari kajian hukum perikatan, khusus ngebahas asas-asas hukum perjanjian. Materi yang komprehensif ini disusun langsung oleh notaris Nuri Notary, dan hari ini kita bakal bedah tuntas teori-teori dari para pakar. Yuk, kita mulai! Oke, coba kita renungkan kutipan keren dari Bapak Aloysius ini. Beliau menekankan kalau asas hukum itu bukan cuma sekedar konsep filosofis yang ngawang-ngawang. Asas itu kompas, pedoman utama di balik setiap norma yang harus dibumikan alias diterapkan dengan sangat jelas di dunia nyata. Kenapa ini krusial? Ya karena tanpa paham asasnya, kita bakal gampang tersesat pas nafsirin isi perjanjian. Bisa dibilang asas ini tuh bener-bener jantungnya hukum kontrak. Untuk agenda kita hari ini, ada 5 poin utama. Pertama, asas kebebasan berkontrak. Kedua, batasan kebebasan berkontrak. Ketiga, asas kepribadian. Keempat, asas kepatutan. Dan kelima, daftar pustaka. Kita masuk ke bagian pertama, asas kebebasan berkontrak, atau yang sering disebut privat autonomi. Kita mulai dari asas yang paling ikonik nih di hukum perjanjian. Buat kalian yang mendalami hukum perdata, ini adalah fondasi utamanya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dengan tegas menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Coba deh pikirin maknanya. Hukum itu ngasih kekuasaan yang luar biasa ke kalian sebagai individu. Kalian dikasih otonomi penuh buat bikin undang-undang privat kalian sendiri yang mengikat kalian dan rekan kontrak. Ini tuh semacam pendelegasian wewenang langsung dari negara ke warganya buat ngatur urusan perdata mereka. Keren kan? Pakar hukum Ridwan Khairandi ngasih perspektif ganda yang tajam banget soal asas ini. Beliau menjelaskan kalau kebebasan berkontrak itu ibarat koin dengan dua sisi. Sisi positifnya, ini nunjukin niat bebas kita buat bikin aturan yang saling mengikat. Tapi sisi negatifnya juga nggak kalah penting nih. Kalian benar-benar bebas dari segala macam kewajiban selama kontrak yang kalian buat itu nggak menyatakannya. Jadi ini adalah perisai hukum yang super kuat dari tuntutan-tuntutan yang mengada-ada. Biar makin kebayang, mari kita rinci elemen otonomi ini menurut pandangan sarjana hukum Herlinda Petir. Kebebasannya tuh luas banget loh. Pertama, kalian bebas milih mau bikin perjanjian atau enggak. Nggak ada yang bisa maksa. Kedua, kalian bebas nentuin mau transaksi sama siapa. Ketiga, kalian punya otonomi mutlak buat ngeramu isi dan syarat-syaratnya. Dan keempat, bahkan kalian bebas milih mau bentuknya tertulis formal atau sekedar kesepakatan lisan aja. Sistem terbuka ini benar-benar ngasih fleksibilitas luar biasa di tengah masyarakat. Lanjut ke bagian kedua, batasan kebebasan berkontrak. Dengar penjelasan tadi, kalian mungkin mikir, wah kalau sebebas itu, kita bisa dong bikin perjanjian soal apa aja tanpa batas? Jawabannya tentu enggak dong. Kebebasan kalian itu tetap ada pagarnya demi ngelindungin masyarakat luas. Ada 3 batasan mutlak nih. Pertama, perjanjiannya nggak boleh bertentangan sama undang-undang yang sifatnya memaksa. Kedua, nggak boleh nabrak norma ketertiban umum yang menjaga stabilitas masyarakat. Dan ketiga, tujuannya nggak boleh ngelanggar kesusilaan atau moralitas. Kalau sampai kalian nabrak salah satu dari 3 pagar pembatas ini, perjanjiannya otomatis cacat dan batal demi hukum. Masuk ke bagian ketiga, asas kepribadian alias personality principle. Habis paham soal batasannya, pertanyaan logis selanjutnya, siapa sih persisnya yang terikat sama undang-undang privat yang baru kita ciptakan tadi? Nah, disinilah doktrin ketiga bekerja. Asas kepribadian ini secara ketat nentuin ruang lingkup subjektif dari sebuah kontrak. Pasal 1315 KUH Perdata negasin, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Artinya, pas kalian tanda tangan kontrak, yang terikat ya diri kalian sendiri. Kalian yang mempertaruhkan kredibilitas dan harta kalian, bukan orang lain yang nggak tahu apa-apa. Konsep ini tuh ngebangun fondasi keadilan. Pihak yang terikat hanyalah mereka yang bersepakat secara langsung, sesuai pasal 1340 KUH Perdata. Hukum ngelindungin pihak ketiga. Jadi kontrak kalian nggak bisa tiba-tiba ngebebanin orang di luar perjanjian dengan kerugian. Tapi, hukum kita juga cukup cerdas ngebaca dinamika bisnis. Ada pengecualian ketat di mana pihak ketiga bisa dapat manfaat dari kontrak yang nggak dia tanda tangani. Dalam bahasa Belanda ini dikenal sebagai beding ten behoeve van een derde, atau janji untuk kepentingan pihak ketiga. Contoh gampangnya kayak di produk asuransi jiwa.
Sekarang kita tiba di bagian keempat, asas kepatutan atau Equity and Fairness Principle. Ini adalah asas substantif terakhir kita hari ini dan bisa dibilang asas yang paling sering memicu diskusi etis di pengadilan. Asas ini dipakai buat ngelemesin kekakuan aturan tertulis dan mengedepankan keadilan moral. Sesuai pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian itu nggak cuma mengikat apa yang tertulis tegas di atas kertas aja. Perjanjian kalian juga otomatis diatur sama norma tak tertulis, yaitu kepatutan dan kebiasaan. Jadi, walaupun nggak ditulis secara eksplisit, rasa keadilan dan moralitas di masyarakat tetap ikut ngatur gimana kontrak itu harus dijalankan. Kalau kita ngutip tokoh-tokoh besar kayak Prof. Subekti, kepatutan ini fungsinya itu menambah atau unfullen terhadap hal-hal yang mungkin terlewat sama para pihak. Tapi di era modern, peran utamanya adalah ngelindungin pihak yang lemah. Pengadilan pakai asas ini buat nyegah klausul baku yang semena-mena dan mastiin posisi tawarnya itu seimbang. Pada akhirnya ngejalanin kontrak itu bukan sekedar ngikutin pasal per pasal, tapi juga merupakan panggilan dari hati nurani dan itikat baik. Bagian kelima, referensi dan diskusi akademik. Kita udah bahas gimana kebebasan absolut dibatasi ketertiban umum, gimana kontrak mengikat secara personal, sampai gimana kepatutan bawa sentuhan kemanusiaan. Nah, bahan kajian yang disusun oleh notaris Nuri Notar ini didasarkan pada literatur otoritatif para empuh hukum perdata Indonesia. Mulai dari karya monumental Prof. Subekti, kajian Bapak Abdul Qadir Muhammad, analisis dari Herlinda Petir dan Agus Yuda Hernoko, dan pastinya kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum kita mengakhiri sesi yang padat ini, saya mau negesin esensi dari paparan kita. Eksplanasi ini emang disusun khusus sebagai media dan bahan pengajaran akademik. Ini didedikasikan buat ditonton dan dimanfaatin sama mahasiswa hukum dan semua pembelajar hukum secara online, dimanapun kalian berada. Harapannya, ini benar-benar bisa jadi referensi yang solid buat perjalanan intelektual kalian di dunia hukum perikatan. Dan sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan analitis yang berbobot buat kalian. Coba renungkan, di era digital sekarang ini, di mana transaksi terjadi dalam hitungan detik, gimana sih persisnya asas kepatutan bisa berhadapan dan ngebatasin asas kebebasan berkontrak dari sebuah platform e-commerce raksasa yang sepiak nerapin klausul baku yang ngerugiin konsumen? Coba uji pemahaman kalian dengan skenario nyata ini. Terima kasih udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di Eksplanasi Hukum Mendalam selanjutnya.